Fiorentina merupakan klub yang sangat identik dengan warna ungu. Tim ini berdiri pada tahun 1926. Sejak berdiri, Fiorentina berhasil mengoleksi 2 gelar Serie A, yakni di tahun 1956 dan 1969. Namun kalau kita berbicara tentang masa kejayaan tim yang berjuluk La Viola ini, maka yang paling diingat dari Fiorentina bukanlah 2 gelar Scudetto mereka, melainkan era kejayaan tim ini di ajang Serie A Italia di era 90-an, di mana di masa-masa tersebut Fiorentina mampu menjelma sebagai kekuatan baru di Serie A Italia. Di era 90-an hingga awal tahun 2000, Serie A merupakan liga paling kompetitif di Eropa. Tak heran jika para kompetitor atau klub Serie A Italia mendapatkan banyak sorotan termasuk Fiorentina. Sempat degradasi ke Serie B pada tahun 1993, Fiorentina kembali ke Serie A setahun kemudian. Disinilah Fiorentina menunjukkan performa gemilangnya. Dalam perjalanan tim La Viola di era 90-an ini, ada cerita perjuangan dari seorang Battistuta untuk Fiorentina ketika harus turun kasta ke Serie B. Kualitas penampilan Gabriel Battistuta tidak perlu diragukan lagi pada saat itu. Namun meski Fiorentina harus turun kasta ke Serie B, di akhir musim di tahun 1992-1993, Battistuta rela bertahan bersama Fiorentina. Padahal pada saat itu, Battistuta berstatus sebagai penyerang utama tim nasional Argentina dan jasanya diminati oleh klub-klub besar di Eropa. Namun pemain yang memiliki keturunan Timur Tengah itu memutuskan akan bertahan bersama Fiorentina. Ini merupakan sebuah dedikasi yang Battistuta persembahkan untuk La Viola. Diperkuat pemain sekelas Battistuta merupakan berkah tersendiri bagi Fiorentina. Terbukti, La Viola hanya bertahan 1 musim di Serie B dan langsung promosi ke Serie A setahun setelahnya. Bahkan di musim tahun 1993-1994, Fiorentina dinobatkan sebagai kampiun Serie B. Saat itu Fiorentina dilatih oleh pelatih handal Claudio Ranieri. Di musim 1994-1995, Fiorentina diperkuat oleh pemain-pemain muda yang sangat siap bersaing di papan atas Serie A Italia. Sebut saja Francesco Toldo, Marcio Santos, Rui Costa, dan Gabriel Omar Battistuta. Sorotan utama dari kembalinya Fiorentina ke Serie A pada musim 1994-1995 adalah kehebatan duet antara Rui Costa dan Battistuta. Rui Costa menjadi partner utama Battistuta yang berhasil menjadi top skor Serie A di musim tersebut. Sayangnya ketajaman Battistuta bersama Rui Costa di lini depan tak bisa membuat Fiorentina berada di papan atas klasemen. Pada akhirnya, mereka mengakhiri musim 1994-1995 di peringkat ke-10. Semusim setelahnya, Fiorentina mulai menunjukkan tajinya. Masih dilatih oleh pelatih yang sama yaitu Claudio Ranieri, Fiorentina menapaki musim terbaiknya pada saat itu. La Viola masih mengandalkan Rui Costa dan Battistuta di lini depan pada musim itu. Fiorentina berhasil mencatatkan prestasi yang gemilang, yakni memenangkan gelar Coppa Italia sekaligus menempati peringkat ke-4 klasemen akhir di Serie A. Semusim setelahnya di tahun 1996-1997, grafik penampilan Fiorentina naik turun. La Viola hanya bisa menempati peringkat ke-9 klasemen akhir Serie A. Akibat dari hal tersebut, pelatih Claudio Ranieri pun dipecat. Pada musim 1997-1998, La Viola memulai musim dengan pelatih baru. Di bawah asuhan Alberto Malesani, Fiorentina kembali ke 5 besar klasemen Serie A pada saat itu. Di musim itu, Battistuta berpasangan dengan Luis Oliveira di lini depan, dan mereka sukses mengemas 36 gol di Serie A. Puncak performa impresif Fiorentina terjadi pada musim 1998-1999.
Pada saat itu, mereka menjadi kandidat juara Serie A bersama AC Milan dan Lazio. Di awal musim di tahun 1998-1999, terjadi masalah yang cukup luar biasa di tim La Viola. Alberto Malesani yang baru semusim melatih Fiorentina memutuskan untuk angkat kaki dari La Viola. Malesani memilih untuk melatih tim kuda hitam pada saat itu, yaitu Parma. Ditinggal Malesani, manajemen Fiorentina membuat gebrakan dengan mengontrak pelatih yang sudah punya nama, yaitu Giovanni Trapattoni. Lewat tangan dingin Trapattoni, Fiorentina menjadi tim yang sangat ganas. La Viola sempat memimpin klasemen Serie A Italia dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya di penghujung musim, AC Milan berhasil menjadi peraih gelar Scudetto dan Fiorentina harus puas berada di peringkat ketiga klasemen di bawah Lazio. Usai menikmati masa-masa keemasan La Viola, pelan tapi pasti Fiorentina berada di jurang kehancuran. Pada musim tahun 1999 sampai tahun 2000, jadi kebersamaan terakhir Fiorentina bersama sang penyerang andalan Batistuta. Semusim setelahnya, Batistuta memutuskan untuk hengkang ke AS Roma. Ini merupakan jadi pukulan telak bagi para pendukung Fiorentina. Setelah ditinggal Batistuta dan beberapa pemain kunci lain, Fiorentina semakin terperosok. Puncaknya terjadi di musim tahun 2001-2002. Masalah finansial dan manajemen membuat Fiorentina tak lagi konsisten dalam perebutan gelar. Alhasil, mereka hanya mampu menempati peringkat ke-17, yang imbasnya La Viola harus ikhlas turun kasta. Keadaan menjadi makin buruk ketika utang dan masalah finansial terus menerpa Fiorentina. Mereka pun dinyatakan bangkrut dan harus dihukum turun ke divisi Serie C2.